Sekarang kita sudah bisa melakukan publish dan subscribe. Di sini yang dipublish adalah data dari potentiometer. Kita sudah bisa publish data potentiometer tersebut dan bisa kita tampilkan di MQTT-X, nilai potentiometernya 0, posisi di sini. Dan kita juga bisa nyalakan lampunya on dan off. Kita publish on seperti itu, kemudian kita publish off. Dia akan mati seperti itu. Dan sekarang nilai potentiometer dan kontrol LED-nya, kontrol lampunya akan kita lakukan lewat aplikasi Android. Jadi silakan bisa buat akun terlebih dahulu di halaman Kodularnya, kemudian masuk ke menu Create Apps seperti itu. Dan nanti di Kodularnya kita buka dulu ya, kodular.io. Maka klik di tombol Create Apps. Di sini nantinya ketika kita sudah melakukan klik tombol Create Apps, maka kita bisa langsung masuk ke tampilan seperti ini. Di mana tampilan ini silakan bisa buat project baru dengan cara klik tombol Create Project di situ. Kemudian berikan nama projectnya. Untuk nama project tidak boleh ada spasi ya. Next, kemudian nama aplikasinya. Nama aplikasi boleh ada spasi, tapi nama proyek tidak boleh ada spasi. Kemudian SDK levelnya, kita pilih ingin bisa berjalan di minimal Android berapa. Saya akan gunakan Android 9 di sini. Jadi minimal aplikasi kita bisa berjalan di Android 9. Sisanya, package name, primary color, dan lain sebagainya, ini kita bisa abaikan dulu karena bisa diubah nantinya. Klik finish, dan tunggu sampai Kodularnya selesai melakukan pembuatan proyeknya. Nantinya kita akan membuat sebuah tombol atau sebuah switch lebih tepatnya. Switch ini akan kita gunakan untuk melakukan on dan off dari lampu yang sudah kita pasang tadi di ESP32. Kemudian kita menyiapkan juga sebuah label untuk memantau data dari potentiometer. Jadi tampilan kodular seperti ini. Kita akan coba terlebih dahulu untuk menambahkan komponen. Untuk menambahkan komponennya ada di sebelah kiri, ada palet di sini. Ada kategori komponennya, sensor, maksudnya di sini sensor di handphonenya ya. Ada maps, media, layout, dan lain sebagainya. Ada di sini semua untuk komponen-komponennya. Untuk tampilan di aplikasinya, ini adalah previewnya, bukan tampilan sebenarnya. Nah, tampilan sebenarnya kita perlu menggunakan perangkat handphone Android-nya. Jadi silakan buka perangkat handphone Android-nya. Di sini saya sudah membuka perangkat handphone Android-nya. Kemudian buka aplikasi Kodular Companion-nya, seperti itu. Dan kita lakukan tes. Kita klik di bagian tes, di situ ada Connect to Companion. Klik Connect to Companion. Bisa di-scan QR code-nya dengan cara klik tombol scan QR code di sini, atau bisa masukkan kodenya yang di sini. Sama saja hasilnya. Kita akan coba scan ya. Oke, seperti itu. Sudah di-scan. Kita tunggu sampai berhasil melakukan tes. Oke, masih loading di sini. Ya, tampilan aplikasi Android kita kurang lebih nanti seperti ini. Oke, kita scroll ke bawah dulu di bagian properties. Pastikan teman-teman keep screen on. Jadi, layar HP-nya nanti akan menyala terus. Dengan begitu, aplikasinya tidak akan tertutup dan tidak akan disconnect dari server kodularnya. Kita akan coba tambahkan sebuah inputan di sini, text box. Cara menambahkannya, klik di sini, masukkan ke dalam viewer. Seperti itu, sehingga nanti di aplikasi Android kita, ya, sudah ada viewernya. Kita bisa hilangkan dulu screen satu ini. Nah, di sini semua komponen yang sudah kita pasang ada di bagian components. Jadi semua komponen yang kita masukkan ke sana ada di sini semua. Untuk menghapusnya kita bisa lewat hapus di sini. Seperti itu. Atau bisa klik di sini kemudian tekan tombol delete. Sama saja, ingin yang mana. Oke, kita masukkan text box-nya lagi dan kita akan hapus screen satu ini. Artinya yang screen satu ini akan kita hapus, jadi full. Oke, kita akan klik dulu yang screen satunya berarti. Di screen satu ini, jangan di checklist title visible. Seperti itu, sehingga full dia tidak ada title visible. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi satu buah text box, jadi ada dua buah text box seperti ini. Kita bisa masukkan teks di sana, seperti itu. Dan semua properti-properti dari setiap objek, setiap komponen ada di sini.
Oke, kita akan masuk ke text box yang satu terlebih dahulu. Text box satu kita bisa atur ukuran fontnya. Misalnya fontnya ingin diubah ke 50, begitu. Bisa saja, sehingga dia akan lebih besar. Kita kembalikan lagi ke 14, jadi normal kembali. Atau kita mau buat bold, juga bisa, tidak masalah. Seperti itu. Dan kita scroll ke bawah, kita bisa atur ukuran dari text box-nya ini berdasarkan ukuran pixel. Misalnya kita masukkan 15 pixel untuk tingginya, seperti itu. Atau kita fill parent sehingga full. Width-nya juga fill parent sehingga full, seperti itu. Bisa saja. Text box 2 juga kita bisa fill parent sehingga full, seperti itu. Kemudian di situ ada hint-nya. Hint ini ketika kita tidak memasukkan karakter apapun, dia akan muncul, tapi ketika kita masukkan karakter tertentu, dia akan hilang. Seperti itu. Nah, hint-nya bisa kita ganti, misalnya untuk text box 1, hint-nya ini angka pertama, begitu. Yang text box 2, kita ganti angka kedua. Seperti itu. Nah, kita akan lakukan operasi aritmatika di sini. Angka yang dimasukkan di angka pertama ditambahkan dengan angka yang dimasukkan di angka kedua. Kita akan coba seperti itu. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Di sana ada input type. Input type-nya kita bisa pilih. Karena di sini angka, maka kita pilih yang number. Begitu pula untuk text box 2, pilih yang number. Oke, sehingga kita bisa memasukkan angka di sini. Jadi pasti angka yang dimasukkan di sininya, bukan lagi huruf. Keyboardnya sudah muncul bentuk angka. Seperti itu. Silakan bisa dicoba terlebih dahulu, pause dulu videonya. Kemudian, kita bisa lakukan pengkondisian atau operasi aritmatikanya dengan cara membuat kode programnya. Untuk membuat kode programnya, kita masuk ke blocks. Jadi desainer ini untuk membuat tampilan aplikasinya, blocks ini untuk membuat kode programnya. Oke, di sini bisa dilihat ada text box 1, ada text box 2. Kita bisa rename nama komponennya. Jadi komponen ini kita bisa berikan nama masing-masing. Text box 1 kita akan rename, berikan nama text angka 1. Seperti itu, bebas saja namanya. Yang penting diberikan nama. Text box 2 juga kita akan berikan nama teks angka 2. Seperti itu, rename. Ada teks angka 1, ada teks angka 2. Lalu kita masuk ke blocks di sini, kita bisa melakukan penambahan. Tapi kita perlu sebuah tempat lagi untuk menampilkan hasil penambahan tersebut. Misalnya kita bisa gunakan label di sini. Ada label, kemudian kita juga tambahkan button. Seperti itu, ada button, ada label. Button ini kita akan ubah penambahan. Seperti itu. Button penambahan deh, atau tombol penambahan. Rename. Labelnya juga kita ubah. Label hasil. Kita buat seperti itu. Sehingga label hasil ini isinya adalah angka 1 ditambah angka 2. Hasilnya ada di label hasil. Ketika tombol ditekan, maka muncul hasilnya. Nah, di sini tombol penambahan yang text for button 1, kita bisa ganti bagian teksnya di propertinya. Teksnya ini diganti. Tambah. Seperti itu. Oke, silakan pause dulu videonya dan dicoba. Jika sudah dicoba untuk tombol tambahnya, kita akan masuk ke blocks. Sekarang, kita akan melakukan aksi. Aksinya apa? Aksinya adalah ketika tombol tambah ditekan. Berarti kita scroll ke bawah, di sana ada tombol penambahan. Klik tombol penambahan. Di sana ada when tombol penambahan .click. Ketika tombol penambahan diklik, berarti kita klik yang ini dan di drag, lepaskan seperti itu. Sehingga nanti tombol penambahan .click. Jadi ketika tombol penambahan .click, maka label hasil, isi dari label hasil, isinya adalah .text. Setnya pilih yang manapun ya. Set label hasil kita pilih text. Set label hasil .text. Seperti itu kita masukkan ke dalam blok di sini. Oke? Seperti itu. Sekarang kita akan lakukan penambahan. Untuk penambahan ada di blok math, matematika. Blok matematika ini scroll ke atas ada penambahan. Kita masukkan di sana.
label hasil.text isinya adalah angka 1 kita panggil call. Call-nya teks angka 1 yang hijau seperti ini .text. Jadi teks yang ada di angka 1 kita ambil nilainya. Ini kita duplikat. Klik kanan, duplikat. Sehingga ini diganti angka 2. Jadi angka 1 kita masukkan ke sini dan angka 2 kita masukkan ke sini. Sehingga ketika tombol penambahan diklik, atur teks dari label hasilnya menjadi angka 1 ditambah angka 2. Kita akan coba di sini langsung. Angka pertamanya adalah 50. Angka keduanya adalah 60. Berarti hasilnya harusnya 110. Seperti itu ketika tombol tambahnya ditekan. Kalau kita ganti 50 tambah 110 misalnya seperti itu, tombol tambah, maka hasilnya 160. Jadi seperti itu cara melakukan programming di Kodularnya. Silakan bisa dicoba terlebih dahulu dan pause videonya. Sekarang kita akan membuat tombol ini untuk melakukan publish. Sehingga di MQTT ini, di Walkwi kita bisa diatur nyala dan mati LED-nya. Kita akan buat 2 buah tombol ya. Kita masuk lagi ke Kodular Creator, ini kita hapus. Bisa diklik kemudian tekan tombol delete di keyboard, atau bisa diklik kemudian kita akan geser. Masukkan ke dalam tempat sampah di sini. Seperti itu, klik delete. Bisa seperti itu, mau mana saja sama hasilnya. Oke, kita masuk lagi ke designer. Kita hapus semua. Untuk teks angka 1 dihapus, delete. Teks angka 2 juga dihapus. Tombol penambahan juga dihapus. Label hasil juga dihapus. Seperti itu. Di sini saya akan berikan materi tentang bagaimana caranya melakukan publish dan subscribe ya. Jadi saya tidak akan berikan materi mengenai bagaimana cara mendesain aplikasinya. Jadi silahkan explore saja mengenai cara mendesain aplikasinya. Seperti itu. Kita akan tambahkan 2 buah button. Nanti untuk 2 buah button itu karena kita akan letakkannya bersampingan ya. Jadi kita atur layoutnya. Di sini ada layout. Kemudian di sana ada general. Di general ada horizontal arrangement. Kita masukkan seperti itu. Lalu kembali lagi ke user interface dan pilih button. Masukkan button dan masukkan button lagi. Jadi buttonnya berdampingan bersebelahan. Lalu untuk horizontal arrangement-nya kita atur width-nya menjadi fill parent. Dan kita atur untuk align horizontalnya menjadi center. Sehingga tombolnya ada di tengah-tengah seperti ini. Mau ditambahkan label pun bisa di paling atas, tidak masalah. Seperti itu. Sehingga labelnya ini kita bisa atur width-nya, fill parent. Lalu kita atur untuk teksnya. Sebentar. Di bagian text alignment-nya. Atur ke center. Sehingga dia berada di tengah-tengah. Kemudian bisa diatur warnanya tentu saja ya. Dan kita bisa ganti teksnya, misalnya IoT Palopo. Seperti itu. Dan kita akan perbesar ukuran fontnya menjadi 20 misalnya. Atau dinaikkan lagi 30. Oke. Kita buat bold. Seperti itu tampilan aplikasinya. Dan kita akan buat untuk buttonnya, button 1 dan button 2 ini. Button 1 kita ganti teksnya menjadi on. Button 2 kita ganti teksnya menjadi off. Seperti itu, on off. Sehingga kita bisa melakukan publish. Ketika tekan tombol on, lampunya akan menyala. Ketika tekan tombol off, lampunya akan mati. Kita akan buat seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berikan nama buttonnya. Button 1 ini kita rename menjadi tombol on. Seperti itu. Button 2-nya juga kita akan rename menjadi tombol off. Seperti itu. Sekarang, karena kita akan menggunakan MQTT, maka kita harus install extension MQTT. Kalau di Kodular itu ada extension. Kalau di Arduino IDE kemarin atau di Walkwi, kita menggunakan yang namanya library. Nah, di sini kita bisa masuk ke website ulisrobotersite.de. Ini buatan Jermain ya. Dan silakan nanti ada tombol downloadnya di sana. Ini akan saya kirim di grup linknya.
dan klik di zip archive. Klik downloadnya di sini, nanti setelah di-download akan mendapatkan file dalam bentuk zip. Silakan zipnya itu diekstrak. Nantinya hasil ekstrak dari zipnya akan ada file seperti ini. Yang akan kita gunakan adalah file yang .aix seperti ini. Oke, silakan di-download terlebih dahulu, pause videonya. Oke, jika sudah di-download dan di-pause videonya, kita masuk kembali ke kodularnya. Kita masuk ke extension. Scroll ke paling bawah, di sana ada extension. Extension ini kita klik import extension. Kemudian pilih yang no chosen file ini, diklik. Lalu kita masuk ke folder yang tadi. Pilih yang AIX ini. Seperti itu, kemudian klik import from file. Maka akan muncul processing extension, kita tunggu sampai memprosesnya selesai. Oke, di sini extension imported, berarti sudah berhasil diimport. Klik OK. Maka bisa dilihat di sini sudah ada extensionnya. Kita masukkan extensionnya di mana saja. Karena ini tidak akan terlihat di mana saja. Maka akan masuk komponennya. Jika komponennya sudah masuk, kita akan kembali lagi ke komponennya. Kemudian di sana ada properties untuk brokernya. Tentu saja brokernya harus sama dengan, atau server brokernya harus sama dengan ESP32-nya. Di ESP32 kita menggunakan broker.imkx.io. Seperti itu. Maka di kodular pun kita akan masukkan di sana brokernya, broker.imqx.io, alamat brokernya. Untuk client ID-nya biarkan saja dikosongkan karena nanti akan generate random client ID. Seperti itu, sisanya sudah tidak perlu ada yang dirubah lagi. Cukup nama brokernya saja, broker.imqx.io, sama seperti broker yang digunakan oleh ESP32. Jadi dengan begitu, antara ESP32 dengan handphone kita menggunakan server yang sama. Blok ini nanti akan kita gunakan. Scroll ke bawah, di sana ada PAHO MQTT Client. Yang akan kita lakukan adalah ketika klik tombol on, maka akan publish data on. Ketika klik tombol off, maka akan publish data off. Oke, kita masuk ke sini dulu, tombol on. Paling atas ada when tombol on klik. Ketika tombol on diklik. Ketika tombol on diklik, yang akan dilakukan adalah melakukan publish data. Di sini ada call, ada call publish. Oke, masukkan seperti itu, call publish. Kemudian ketikkan topiknya. Topiknya kita masuk ke teks. Di sana ada teks seperti ini. Untuk topiknya. Samakan dengan di ESP32-nya, kita menggunakan topik untuk menyalakan dan mematikan LED-nya. Palopo, / nama masing, / lampu. Ini adalah topik kita copy. Ini adalah topiknya. Seperti itu. Jika datanya on, maka dia akan menyala. Oke, kita masuk lagi ke kodularnya. Topiknya kita masukkan di sana. Kemudian untuk message-nya juga, masuk lagi ke teks. Di sini, on. Seperti itu. Jadi ketika klik tombol on diklik, maka dia akan mempublish data dengan topik ini, dan message-nya adalah on. Sekarang kita tinggal duplikat saja, klik kanan, kemudian duplikat. Dan akan kita ganti tombol off sekarang. Seperti itu. Tombol on dan tombol off. Untuk tombol off berarti message-nya adalah off. Jadi ketika tombol on diklik, maka akan mempublish on. Ketika tombol off diklik, maka akan mempublish off. Seperti itu. Sekarang sebenarnya kita sudah membuat kode program untuk on-off-nya, namun kita belum membuat kode program untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke broker MQTT. Oke, untuk dapat mengkoneksikannya, kita masuk ke screen 1 dulu. Kemudian di screen 1 ini ada when screen 1 initialize. Artinya ketika screen-nya ini dibuka. Ketika screen-nya dibuka, maka lakukan sesuatu. Jadi ketika screen-nya dibuka, kita akan lakukan koneksi ke broker MQTT-nya. Oke, di sini ada connect. Ketika screen satunya dibuka, maka langsung lakukan koneksi. Clean session-nya kita ganti. Atau kita isi clean session-nya ada di logic. Menjadi true. Biarkan saja seperti itu. Oke, silakan di pause terlebih dahulu dan buat blok kode programnya. Jika sudah, kita akan refresh tampilannya, refresh aplikasinya, di tes, kemudian refresh companion screen. Dan buka juga MQTT-X-nya.
Di sini saya akan clear history-nya terlebih dahulu ya. Seperti itu. Kita akan coba klik tombol on. Seperti itu, maka akan publish datanya on. Klik tombol off, maka akan publish datanya off. Kita akan coba ke simulator kita untuk menyalakan dan mematikan LED-nya. Kita tunggu sampai proses compile-nya selesai. Oke, kita scroll ke bawah. Terhubung ke server, artinya ESP32 kita sudah terhubung ke brokernya. Sekarang tinggal kita lakukan on-off untuk mengendalikan LED-nya. Kita tekan tombol on, maka LED akan menyala. Tekan tombol off, maka LED akan mati. Nyala, mati. Seperti itu. Jadi dia real time, nyala, mati. Karena di sini adalah di simulator, speednya drop, pasti ada delay. Tapi kalau di real device-nya, tentu saja dia tidak akan ada delay. Seperti itu. Di sini pun akan tampil tentu saja ya, di MQTT-X-nya, antara on dan off-nya. Seperti itu. Sekarang kita akan buat tampilan untuk menampilkan data potentiometernya ke aplikasi yang kita buat, aplikasi Android yang kita buat. Oke, kita masuk lagi ke kodularnya. Di sini kita tambahkan satu label, atau lebih tepatnya 2 label deh, agar lebih cantik. Oke, layoutnya kita pilih general lagi. Gunakan horizontal arrangement, seperti itu. Kemudian dalam horizontal arrangement-nya kita masukkan 2 buah label. Dan di horizontal arrangement ini, yang di sini, yang menampung label tadi, kita atur width-nya fill. Agar full seperti itu, dan horizontal arrangement-nya kita atur center. Label 2, kita atur text-nya menjadi potentiometer titik 2 spasi. Seperti itu. Label 3-nya, teksnya kita hapus saja, dikosongkan terlebih dahulu. Seperti itu. Sehingga nanti tampilannya seperti ini. Dan kita akan atur untuk size font-nya. Mungkin kita akan atur menjadi 20 ya. Oke. Begitu pula untuk label 3 kita atur menjadi 20. Seperti itu. Dan kita akan tampilkan nilai potentiometer di sini. Berarti kita harus lakukan subscribe. Kita masuk ke blocks-nya di sini. Ketika kita sudah melakukan koneksi, maka kita lakukan subscribe. Klik di sini, kemudian call subscribe. Yang kita subscribe adalah topik, berarti karena topiknya ini adalah teks, masuk ke teks, pilih paling atas, masukkan di sini. Kita akan lakukan subscribe dengan topik yang sama seperti yang dipublish oleh ESP32-nya, yaitu Palopo nama masing. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini, /pagar, lakukan subscribe dengan wildcard. Untuk quality of service-nya kita masuk ke mat, bisa gunakan 0, 1, atau 2. Kalau ingin gunakan 1, maka ketik 1, seperti itu, QoS-nya. Lalu, untuk menampilkannya ke sini, sama seperti di kode program Arduino, kita perlu membuat sebuah function, yaitu function-nya di sini adalah diterima. Oke, kita akan buat dulu untuk di MQTT client-nya. Di sana ada message receive. Masukkan ke sana untuk message receive-nya. Jadi ketika ada data yang diterima, maka akan mengeksekusi blok kode program yang ada di sini. Tadi kita belum berikan nama, silakan rename terlebih dahulu labelnya. Label yang menampilkan data potentiometer. Kita rename di sini pot. Kita buat pot seperti itu nama labelnya. Kita masuk ke blok lagi. Jadi ketika ada data yang diterima, kita atur teks dari potnya. Pot ini kita atur teksnya set. Kita ganti teks. Seperti itu. Masukkan di sini teksnya sesuai dengan message yang diterima. Seperti itu. Kita coba tes, kemudian refresh companion screen. Dan kita akan langsung lakukan publish dulu. Kita coba publish on, publish off. Oke. Sekarang di sini kita akan publish pot. Walaupun nama masing slash ya.
Datanya di sini adalah misalnya 10 atau 100. Publish. Kita cek. Potentiometer tidak menampilkan apapun di sini datanya. Kita atur lagi. When message receive-nya kita gunakan pengkondisian if. Yaitu ada di logic. Maaf, ada di control. Kemudian if. Setnya masukkan ke dalam if. Seperti itu. Kemudian masuk ke logic, di sana ada sama dengan. Oke, kemudian di sini ada topik, masukkan topiknya. Jika topiknya sama dengan palopo slash nama masing slash pod. Harus sama dengan yang di ESP32, yang di publish-nya. Palopo slash nama masing slash pod. Seperti itu. Oke, jika topiknya sama dengan palopo slash nama masing slash pod, sama seperti di sini melakukan subscribe jika topiknya sama dengan palopo slash nama masing slash lampu. Seperti itu. Maka untuk teks yang di potentiometernya dia diubah sesuai dengan data yang diterima. Nah, di sini ternyata subscribe-nya tidak berhasil. Oleh karena itu kita akan buat kembali. Silakan di pause dulu untuk videonya dan silakan buat dulu blok kode programnya. Oke, kita lanjut lagi. Karena subscribe-nya tidak berhasil, kita lakukan pengkondisian atau pengecekan ketika koneksinya sudah berubah. Di sini, when connection state change. Jadi ketika status koneksinya berubah. Kita gunakan pengkondisian if. Di sini, silakan ikuti terlebih dahulu ya. Jika kita masuk ke logic, gunakan sama dengan. Jika new state itu status koneksinya sama dengan 2. 2 itu artinya terhubung. Jadi ada kode. 0 itu disconnect, tidak terhubung. Kemudian 1 itu sedang menghubungkan. 2 itu sudah terhubung. 3 dia sedang memutuskan koneksi. Dan 4 terputus koneksinya. Seperti itu. Jadi kita akan buat ketika statusnya sudah terhubung ke broker. Maka lakukan subscribe. Sehingga subscribe-nya kita pindahkan ke sini. Seperti itu. Oke, kita akan coba lagi tes refresh companion screen. Dan kita coba untuk publish dulu. Oke, potentiometer sudah muncul angkanya. Begitupun untuk publish, on dan off. Jika kita publish nilai potentiometernya 300 misal, publish, maka akan masuk juga ke aplikasi Android kita. Jadi seperti itu untuk penggunaan di aplikasi Android-nya. Silakan pause dan silakan buat dulu kode programnya. Sekarang kita akan lakukan export untuk aplikasinya. Di sini ada export, karena kalau kita menggunakan companion di sini, ini hanya untuk melakukan uji coba. Bagaimana caranya agar aplikasinya bisa diinstal di handphone lain? Maka langsung lakukan export. Di sini ada pilihan APK dan AAB. Jika aplikasi kita ingin dipublish ke Play Store, maka pilih AAB. Jika aplikasi kita tidak ingin dipublish ke Play Store, tapi ingin di-copy saja ke handphone lain, kemudian diinstal, maka pilih APK. Seperti itu. Diklik. Kemudian nanti Kodular akan melakukan compiling program kita, kode program kita, aplikasi kita menjadi APK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai untuk pembuatan APK-nya.